Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam doa dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon perlindungan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami sadar sebagai orang percaya, kami tidak dapat berjalan sendiri, mengatur seluruh langkah-langkah hidup kami tanpa Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami akan menjadi orang-orang yang berjalan dalam kesia-siaan. Terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan semua kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mengisi hari-hari hidup kami dengan iman dan kepercayaan, kesungguhan hati kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, teks firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Demikian kata firman Tuhan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tema renungan firman Tuhan kali ini kita bicara tentang menang atas pergumulan kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata menjadi orang benar tidak berarti kita bebas dari pergumulan. Itu jelas sekali saudara-saudara. Orang benar, kata Alkitab, banyak mengalami kesukaran. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan akan melepaskan orang benar dari kesukaran-kesukaran seperti itu. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sangat berat, kita tergoda untuk menyerah. Kita tergoda untuk mencari kambing hitam. Siapa kira-kira yang paling bertanggung jawab atas semua persoalan dan kesukaran-kesukaran kehidupan yang kita hadapi? Seperti teks Alkitab yang kita bacakan pada hari ini. Alkitab mengatakan ketika Daud dan orang-orangnya kembali dari perjalanan dari negeri orang Filistin dan mereka tiba di tanah Yehuda, tepatnya di sebuah kota di mana mereka membangun kubu pertahanan. Kota masa depan Daud bersama dengan orang-orangnya, yaitu kota Siklak di tanah Yehuda. Alkitab berkata kota itu telah terbakar habis. Semua harta benda telah dijara oleh pasukan penyerang, yakni orang-orang Amalek. Lalu pada ayat yang keempat berkata, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Tangisan mereka begitu nyaring di hadapan Allah. Bahkan sedemikian rupa sehingga Alkitab berkata sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini menunjukkan bahwa Daud dan orang-orangnya sedang menghadapi sebuah tekanan kehidupan yang sangat berat. Kenapa? Karena mereka tidak hanya kehilangan harta benda, tapi orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi, belahan jiwa mereka yakni istri dan anak-anak mereka juga ikut ditawan. Ini sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal seperti Daud dan orang-orangnya? Mungkin ada di antara kita pernah mengalami tekanan yang sangat berat. Di tengah-tengah tekanan itu, saudara-saudara, terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, langkah apa yang harus kita ambil. Seperti yang ditunjukkan pada ayat ini, mereka hanya menangis. Dan ayat yang ke-6 bagian pertama mengatakan bahwa Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit. Seorang yang dipilih Tuhan. Seorang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Pada hari itu menghadapi ujian iman yang sangat berat. Karena itu Alkitab menggunakan bahasa Daud sangat terjepit. Versi Alkitab terjemahan
King James Version, saudara-saudara, menggunakan kata David was distressed. Artinya Daud berada dalam tekanan yang sangat berat. Kenapa saudara Daud berada dalam tekanan yang sangat berat? Karena dia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kesukaran, atas pergumulan yang dihadapi kota Siklag. Kenapa? Karena ketika kota Siklag diserang oleh tentara musuh, yakni orang-orang Amalek, Daud dan orang-orangnya tidak ada di kota itu. Dan hal ini diizinkan Tuhan terjadi. Daud tidak ada di kota itu karena 3 hari sebelum terjadi penyerangan itu, saudara-saudara, Daud dan tentaranya ada di tanah orang Filistin. Mengapa Daud ada di sana? Karena Daud sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Daud bergabung dengan pasukan tentara Filistin yang sebentar lagi akan berperang melawan orang-orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Itu kita bisa baca dalam teks 1 Samuel pasal yang ke-29 sebelum pasal yang ke-30 ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat itu, kita melihat ada sebuah keputusan tepat yang diambil oleh Daud. Kiranya keputusan ini juga merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, menginspirasi kita agar ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat seperti yang dihadapi oleh Daud, minimal hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Apa yang dia lakukan? Bagian terakhir dari ayat yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud boleh kehilangan istri dan anak-anaknya. Daud boleh kehilangan harta benda. Tetapi Daud tidak kehilangan satu hal, yakni dia tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud telah melihat bahwa Allah layak dipercayai. Daud telah melihat bahwa seluruh perjalanan hidupnya, sebelum dia diurapi menjadi seorang raja, dia masih hidup di tengah-tengah keluarganya. Dia hidup di tengah-tengah ayahnya dan ibunya. Dia hidup di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dia telah belajar menaruh percaya kepada Tuhan. Dan dia telah melihat bahwa seluruh perjalanan hidupnya merupakan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ketika dia menghadapi persoalan yang sangat berat, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sudah percaya kepada Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, mari bukan sekedar percaya, tapi perkuatlah iman saudara. Perkuatlah kepercayaan saudara kepada Tuhan. Kenapa kita harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Karena tekanan kehidupan, karena pergumulan-pergumulan hidup itu seringkali dipakai oleh iblis untuk membuat kita berada di bawah pressure, berada di bawah tekanan yang sangat berat, sehingga kita akan tetap tertunduk, kita tidak akan pernah bisa bangkit. Itu kemauan setan, itu kemauan iblis, supaya saudara dan saya berada di bawah tekanan terus, dan kita tidak akan pernah muncul menjadi pemenang. Tetapi Daud, dia tidak melakukan itu. Meskipun ada orang-orang di sekitar dia, mayoritas mereka menyalahkan Daud. Dan inilah yang terjadi saudara-saudara ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Kadang-kadang orang-orang yang bersama-sama dengan kita, mereka tidak punya kualitas iman yang sama dengan kita. Di dalam sebuah komunitas kita bersama-sama, tidak semua orang punya iman yang sama dengan kita. Lihatlah pada ayat yang ke-6, rakyat yang pedih hati, rakyat yang kehilangan harta benda, orang-orang yang kehilangan harta benda, orang-orang yang kehilangan anak-anak dan istri mereka, mengambil keputusan hendak melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena mereka melihat Daud sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kesukaran hidup yang mereka hadapi. Orang-orang seperti ini merupakan gambaran bahwa ada saja orang-orang di sekeliling kita ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan bersama-sama secara komunal, secara komunitas, mereka tidak berusaha percaya kepada Tuhan. Mereka tidak berupaya untuk mencari jalan keluar seperti layaknya orang percaya, orang beriman, bertindak dan berkelakuan, tapi justru mereka berkelakuan seperti orang-orang Daud. Yaitu apa?
Mereka ingin melempari Daud dengan batu. Artinya apa? Ada saja orang-orang di sekitar kita, mereka ingin melemparkan tanggung jawab di atas pundak kita sendiri. Mereka menyalahkan kita, mereka menghakimi kita. Mereka mungkin berkata, ini karena kamu maka masalah ini bisa terjadi. Ini karena you maka pergumulan berat ini bisa kita alami. Kalau itu sedang saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan takut, tapi milikilah iman seperti Daud. Alkitab berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan Daud adalah pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian pada ayat yang ke-8 berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini ciri orang yang beriman. Setelah dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, ini hal yang tidak lazim, saudara-saudara, yang dilakukan Daud adalah dia berkata kepada seorang imam yang bernama Abiatar, keturunan dari Imam Ahimelek yang telah dibinasakan oleh Raja Saul. Hari itu imam ini, saudara-saudara, imam pilihan Tuhan ada bersama dengan Daud. Dan Daud berkata, bawalah efod itu kepadaku. Efod adalah pakaian imam besar yang dikenakan, dan di bagian dada efod itu, saudara-saudara, ada urim dan tumim. Ada sebuah benda yang diletakkan di bagian dada pakaian imam itu yang disebut sebagai efod, saudara-saudara. Maka imam ini harus bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan menghendaki sesuatu atau tidak. Daud bertanya kepada Tuhan. Dia memegang efod itu dan langsung dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu atau tidak? Akan dapat kususul mereka atau tidak? Ini ciri yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan adalah mereka ketika menghadapi tantangan dan pergumulan sangat berat, mereka berusaha mencari kehendak Tuhan. Daud seorang prajurit, seorang tentara, seorang pemimpin. Dia punya segudang pengalaman untuk menaklukkan musuh. Tapi untuk hari itu Alkitab berkata, Daud tidak buru-buru menyusun strategi perang, bagaimana mengejar musuh, bagaimana mengalahkan musuh. Tapi Alkitab berkata, dia memegang efod itu, saudara-saudara, dan dia bertanya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang tidak sembarangan bertindak. Dia selalu hidup di dalam rencana dan kehendak Allah. Kiranya hal ini juga harus kita miliki, saudara-saudara, hari-hari ini. Kita banyak menghadapi tekanan kehidupan, tantangan-tantangan hidup yang sangat berat. Tetapi saudara-saudara, jangan pernah saudara mengambil langkah-langkah yang salah. Saudara harus terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Tuhan melalui doa, saudara. Orang yang berdoa bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata permohonan kepada Allah. Tapi orang benar yang berdoa adalah mereka menanyakan kehendak Tuhan. Mereka menemukan kehendak Tuhan dan kemudian bertindak di dalam kehendak Tuhan. Ini ciri orang yang benar tatkala mereka menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sangat berat. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa menaklukkan pergumulan hidup. Kita tidak boleh kalah terhadap pergumulan, tapi kita harus menang. Karena Tuhan merancang kita menjadi orang-orang yang menang. Kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kalau Allah bersama dengan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita lihat kisah selanjutnya, saudara-saudara. Apa yang Daud lakukan setelah dia bertanya kepada Tuhan, ketika Tuhan memastikan Daud, memberikan kemenangan kepada Daud bahwa Daud akan menyusul pasukan penyerang itu dan dapat melepaskan para tawanan, maka Daud tidak tunggu lama-lama lagi. Dia langsung berdiri, dia langsung bangkit bersama-sama dengan 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Kemudian mereka pergi melakukan pengejaran. Di tengah perjalanan Alkitab berkata, saudara-saudaraku, ada 200 orang harus berhenti di tepi sungai Besor karena mereka merasa lelah. Saudara-saudara, terkadang ada orang-orang di sekitar kita ketika kita mengajak mereka bersama-sama bertindak dengan iman, tapi toh di tengah perjalanan mereka menyerah.
Mereka tidak bisa meneruskan perjuangan bersama-sama dengan kita. Saudara tidak boleh hentikan langkah iman saudara. Saudara harus tetap berjalan dan bertindak dengan iman. Karena saudara-saudara, Alkitab berkata, sekali Tuhan berfirman kepada kita dan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka Alkitab itu jaminannya. Kita pasti akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Daud meneruskan perjalanannya, Alkitab berkata pada ayat yang ke-11 bahwa Daud menemukan ada seorang anak muda yang hampir mati, tergeletak di pinggir jalan. Daud memberi perintah kepada anak buahnya supaya orang ini diberi makan, diberi roti, diberi minum sampai dia segar kembali. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah orang percaya yang bertindak dengan bijaksana. Bisa saja Daud berkata, ini orang sudah hampir mati, untuk apa kita urusin dia? Urusan kita adalah mengejar musuh yang ada di depan. Tapi tahukah saudara, ternyata orang muda yang kelaparan dan hampir mati di pinggir jalan yang ditemukan oleh Daud dan juga orang-orangnya adalah bukti jawaban Tuhan untuk Daud pada hari itu. Karena orang muda itu merupakan pasukan penyerang bersama-sama dengan orang Amalek. Dan kepada orang muda ini Alkitab berkata, Daud bertanya, dapatkah engkau menunjukkan kepadaku jalan kepada orang-orang itu? Dan orang muda ini saudara-saudara menunjukkan jalan kepada musuh yang sedang dikejar oleh Daud. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata pada keesokan harinya pagi-pagi benar, Daud memukul kalah orang Amalek itu sampai habis. Dan dia melepaskan anak istrinya, anak istri dari saudara-saudaranya, teman-temannya, saudara-saudara semua dilepaskan. Harta benda kota Siklag kembali diraih saudara-saudara. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Semua jarahan lain pun saudara-saudara ditambahkan Tuhan kepada Daud. Bahkan Daud bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di seluruh Israel. Dia bagi kepada 600 orang pengikutnya dan mereka berkelimpahan pada hari itu. Saudara, di tengah pergumulan yang sangat berat, awalnya Daud dan tentaranya mereka menangis sejadi-jadinya. Tetapi pada akhirnya mereka bisa berkemenangan. Kenapa? Karena dimulai dari satu keputusan yang dibuat oleh Daud, yakni dia mencari Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia bertindak dalam kehendak Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Daud tidak menyanyiakan peluang. Dia selalu bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingatkan kita semua, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, ingatlah kita masih punya Tuhan. Kalau Tuhan masih ada, maka mujizatnya juga masih ada. Dia pasti menolong saudara, dia pasti membela kita. Karena Mazmur 121 ayat pertama dan kedua berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pemazmur berkata pada ayat yang kedua, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah kita layak dipercayai. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam keadaan apapun saudara. Walaupun tekanan yang saudara hadapi hari-hari ini sangat berat, walaupun pergumulan saudara hadapi hari-hari ini sangat berat, jangan putus asa. Miliki iman seperti Daud. Percayalah kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami dengan firman yang luar biasa, memerdekakan kami, membebaskan kami dari semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada di antara kami yang sakit, jamah kami, sembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang sangat berat, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya.